lagi bersama saya Antik Bintari dalam Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama saya telah hadir Bapak Dr. Tubagus Jodi Rawayan Antawijaya yang merupakan pakar perpajakan. Nah Pak, selamat datang di studio Pak. Selamat, terima Iya, kasih mudah-mudahan Mbak sehat Anti. selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, salam Ya. sehat. Sudah divaksin pastinya ya Pak ya? Udah 2 kali. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan akan sehat seterusnya ya Pak ya. Iya, Ya, mudah-mudahan. Pak, ini kan berkaitan dengan COVID-19 nih Pak. Di masa Mm-mm. pandemi COVID ini strategi pemerintah itu luar biasa ya dalam kaitan pemulihan ekonomi nasional. Dan salah satunya adalah adanya relaksasi dalam konteks pajak nih Pak. Nah, di masa pandemi COVID ini pemerintah merespon sejumlah kebijakan tersebut dalam konteks relaksasi pajak ini dengan berbagai macam-macam pajaknya itu ya Pak ya yang diberikan insentif ya. Nah, bagaimana sebetulnya Bapak melihat stimulus pajak ini Pak, dampak positifnya begitu ya, dan kemudian ke depannya seperti apa? Ya. Boleh saya buka nih kalau gitu ya? Boleh Pak, Kayaknya silakan lebih, Pak. Iya. lebih rileks dibuka. Lebih nyaman ya Pak ya. Mumpung Silakan nggak ada Pak orang ya. nih, Iya. Mbak. Nanti sudah disampaikan bahwa kita sudah melakukan swab dan Betul lain-lainnya. ya. Silakan. Terima kasih Mbak Antik. Ya ini agak bisa panjang, bisa pendek nih bahasanya nih. Ya. Jadi saya akan mulai bahwa negara kita ini sebetulnya sudah banyak, seperti juga banyak-banyak negara yang lain gitu ya, Iya. sudah bisa dikatakan negara kita tuh resesi ekonomi. Kenapa? Karena sudah mengalami definisi resesi ekonomi kan dua kuartal berturut-turut dia pertumbuhannya tuh negatif, tidak tumbuh ekonominya. Jadi negara kita ini sekarang kan kuartal 1 ya tahun 2021. Tahun 2020 dari mulai kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 negatif semua Mbak Anti. Sehingga masuklah dia ke rangka bahwa kita emang lagi resesi ekonomi. Ya. Nah yang menjadi masalah kita, kalau satu resesi ekonomi atau pertumbuhan itu tidak tumbuh ya atau negatif sampai 3 tahun berturut-turut, maka dia masuk depresi namanya. Ya. Nah, Dari untuk resesi ke depresi ya Pak? iya, kalau cuma krisis saja satu semester atau satu triwulan aja, satu kuartal saja dia nggak tumbuh udah langsung namanya krisis ya. Tapi kalau untuk mencegah pandemi ini, mencegah depresi ini, maka pemerintah harus melakukan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi adalah suatu keniscayaan buat Indonesia. Sudah nggak bisa dipungkirin lagi bahwa itu harus ya. Ya, jadi pemulihan ekonomi ini membutuhkan fasilitas dan belanja negara di APBN. APBN harus kuat, kebijakan pelebarannya defisit ya, kebijakan pelebaran defisit sudah nggak bisa dihindarin lagi. Artinya kebijakan pelebaran defisit ini adalah belanja yang nggak bisa lagi ditekan lebih rendah daripada penerimaan. Penerimaan sudah tidak dapat ditopang lagi untuk lebih tinggi. Sehingga keseimbangannya memang menjadi sesuatu yang agak lebar, defisit belanja lebih besar pasti dengan penerimaan. Nah, defisit spending ini yang membuat kita harus atau negara ini harus pandai-pandai kapan dia harus fleksibel, membutuhkan biaya sampai berapa, kemudian kapan pajak itu bisa ditekan untuk kemudian menjadikan tidak hanya suatu tekanan kepada pelaku-pelaku ekonomi, tapi juga menjadi suatu stimulus ekonomi, yaitu insentif ekonomi. Nah, bicara masalah insentif ekonomi ini, sebetulnya pertama ya, bahwa negara ini sebetulnya pemerintah sudah begitu cepat merespons dengan bereaksi cepat dengan mengubah paradigma. Kita tuh sudah melakukan suatu perubahan paradigma. Yang seperti biasanya di suatu pajak itu kan paradigmanya adalah paradigma berfungsi sebagai budgeting ya. Fungsi budgeter itu adalah fungsi penerimaan. Negara akan mengambil atau memajaki rakyatnya sebanyak-banyaknya untuk biaya pembangunan, untuk membutuhkan biaya banyak-banyaknya, penggalian potensi dan sebagainya ya, extra effort dan sebagainya. Tapi pada saat sekarang, pada saat kesulitan ekonomi, kemudian pandemi juga merajalela, maka pajak menggeser paradigmanya menjadi fungsi reguler atau fungsi mengatur. Yaitu suatu kerelaan untuk mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi. Ya, kedua,
Ya, jadi kira-kira stimulus itu kira-kira dia mempersyaratkan hal-hal dan harus dimaknai bahwa desain hukum pajak pada dasarnya harus tumbuh terhadap apa yang menjadi sasaran ekonomi. Artinya hukum pajak juga harus menyelaraskan dan mendukung kerangka kebijakan dan tujuan ekonomi. Dalam konteks Indonesia nih ya, hal ini ditunjukkan melalui prinsip ya relaksasi dululah, mobilisasi kemudian. Yang penting rileks dulu. Mobilisasi pajak dan penghimpunan dana masyarakat nanti belakangan lah kalau sudah selesai persoalan ini. Nah, prinsip ini secara jelas terlihat dari perubahan-perubahan postur fiskal maupun kebijakan secara hukum. Ya. Stimulus ekonomi ini atau stimulus perpajakan ini, yang ketiga juga kita harus memandang adanya pandemi ini justru dijadikan momentum dengan waktu yang terbaik untuk strategi kebijakan fiskal baru. Rata-rata gini Mbak, kalau misalnya lagi reformasi pajak atau keadaan tertekan, seseorang kan menjadi kreatif. Biasanya gitu ya. Kira ada inovasi ya Pak? Ada inovasi. Ya. Nah, kebetulan pada saat misalnya tertekan ekonomi begini, belajar dari pengalaman yang lalu, banyak negara justru mudah mengenalkan jenis-jenis pajak baru pada reformasi pajak. Ya, momentum ini juga dilakukan atau ditujukan dengan adanya PPN di pajak digital misalnya, PPN atas impor produk digital atau sebagai informasi. Jadi sangat dimungkinkan Pak ada perkembangan pajak-pajak baru ya pada saat pajak-pajak yang wajib ini kemudian katakanlah ada relaksasi tadi. Jadi Ya, dimungkinkan. mungkin kan suatu variasi atau inovasi artinya pajak baru itu suatu ada dua, subjeknya yang baru atau objek pajaknya yang baru. Subjeknya atau objek pajaknya. Jadi kalau subjek tentunya kan ada suatu penggalian baru, ya, atau objek tuh biasanya selalu melalui undang-undang. Kalau subjek itu adalah suatu ekstensifikasi perpajakan, katakanlah gitu. Jadi ini bisa tergali dari berbagai macam objek yang baru. Misalnya seperti kemarin pajak digital tentang ada pajak baru tentang Netflix yang dulunya tidak pernah dipajakan ya. Karena entah berada di mana ya secara digital atau kita beli di luar negeri, satu yang sulit sekali dijangkau, sekarang sudah memulai untuk hal itu, untuk digital. Atau juga mungkin pajak carbonize ya, carbonize untuk suatu iklim tertentu atau suatu yang merugikan penduduk lain, katakanlah dia membuang ya karbon. Atau juga pajak pada orang kaya, pengenaan pajak karbon untuk optimisasi perubahan iklim tadi ya. Atau optimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high net worth individual, orang-orang kaya yang terlalu kaya misalnya, gimana apakah dia perlakuannya berbeda dengan yang lain? Itu kadang-kadang. Itu juga satu kesempatan pada pandemi ini. Agak banyak nih ilustrasi itu. Yang keempat, pemberian insentif pajak itu terjadi misalnya rentan sekali dengan penyalahgunaan kekuasaan. Moral hazard dari petugas maupun konsultan ataupun wajib pajak bisa terjadi. Jadi kayak semacam ngambil kesempatan dalam kesempitan. Pandemi, orang bencana, disitulah terjadi korupsi. Katakanlah kebijakan umum dilakukan dalam waktu relatif singkat karena kebijakan-kebijakannya itu ya, sehingga banyak lubang-lubang loophole ya. Sebagai contoh misalnya katakanlah kerjasama yang seharusnya tidak mendapatkan insentif dibikin sebagaimana caranya untuk mendapatkan insentif. Nah, di sini kita memerlukannya suatu good governance, suatu pengawasan, dan good governance ini harus tetap diimplementasikan. Ini dapat ditelusurin, adanya tata cara pelaporan yang sekarang nggak salah udah pakai e-report dengan online ya, atau pengawasan-pengawasan lainnya dari insentif pajak ya. Nah, fenomena lain dari stimulus perpajakan ini, Mbak Anti, adalah pemberian insentif pajak yang potensi yang jelas dia itu akan mengurangi APBN kan, gitu. Harusnya masuk pajaknya, tapi malah dibebaskan atau diberikan insentif untuk tidak bayar. Artinya itu masuk dalam tax expenditures atau sebagai belanja pajak istilah gitu ya. Emang itu kita kehilangan penerimaan, tetapi di satu sisi stimulus fiskal ini mempunyai fungsi dia mencegah hilangnya basis pajak pemerintah secara permanen. Jadi kalau dia tuh tetap dipajakin, ini udah kena pandemi wajib pajaknya ya, udah nggak mampu,
untung baru sedikit juga kena pajak, amblas dia. Jadi wajib pajak itu bisa kena PHK, wajib pajak bisa rugi atau bangkrut. Kemudian dia basis pajaknya hilang, tidak ada NPWP-nya. Sebaliknya, dengan adanya insentif, maka wajib pajak itu diberikan suatu kemudahan atau diberikan jangan bayar pajak dulu lah. Sehingga dia bisa hidup dulu lah. Begitu lepas pandemi kan dia nggak hilang. NPWP-nya tetap dan basis pajaknya tetap. Nah, pemeliharaan wajib pajak basis pajak seperti ini juga dimungkinkan. Jadi secara temporer mungkin penerimaan hilang daripada harus kehilangan basis pajak yang berakibat bagi sulitnya pemulihan penerimaan pajak pasca resesi. Yang keenam, Mbak, ini banyak, tapi ini filosofi sekali, berarti banyak. Langkah pemerintah sudah sejalan dengan tren global. Ya, sebagai informasi saja, Mbak, ada 120 negara yang persis kayak kita yang juga melakukan insentif pajak. Dan yang terakhir tentunya pandemi ini harus dilihat sebagai suatu momen dari solidaritas pajak. Kita sama-sama susah, kadang-kadang juga untuk dapat informasi apakah dapat insentif ini nanti, apa ini bisa dibebaskan, apakah UKM nanti bebas murni ditanggung pemerintah atau kita harus pakai apa. Itu ada kerukunan-kerukunan yang secara rakyat secara seragaman lah ya, seluruh sendi perekonomian diperlukan untuk pendalaman suatu sejauh mana setiap pihak lebih berkontribusi secara adil, gitu kan. Jadi lebih lanjut lagi juga menekankan adanya momentum untuk meninjau ulang ketimpangan sosial di tengah masyarakat melalui sistem pajak. Ya. Kira-kira gitu. Ya, baik Pak. Jadi luar biasa ya, ada beberapa hal yang penting dalam memaknai pajak di era pandemi ini. Nah, tadi Bapak mengatakan yang menarik adalah pergeseran paradigma pajak ya Pak ya, dari yang penerimaan menjadi fungsi pengatur. Ini kan menarik. Nah, sebetulnya ada dampak negatifnya nggak Pak dalam pergeseran ini Pak? Sebetulnya Atau memang ini adalah semacam memang sudah strategi yang umumnya begitu ya dilakukan pada dalam kondisi-kondisi seperti saat ini. Tergantung kondisinya Mbak memang. Fungsi pajak bisa mengatur, bisa anggaran ya. Fungsi anggaran itu fungsi budgeter ya, fungsi penerimaan. Kejar pajak sebanyak-banyaknya, maksimalkan energi atau potensi dari yang ada digali, kemudian diekstensifikasi, dilebarkan, ditambahkan jumlah wajib pajak yang belum terpungut pajaknya, dan upaya-upaya lainnya supaya demi pembangunan, demi kebutuhan belanja negara. Itu fungsi daripada penerimaan atau fungsi dari budgeter. Tetapi kita tidak memperdulikan dulu masalah penerimaan. Kita justru butuh pajak sebagai fungsinya sebagai mengatur. Nah, tentunya kan satu beda keadaan, Mbak. Pada kondisi pandemi gini, sudah pasti fungsi mengatur akan lebih diutamakan gitu loh. Betul. Jadi udah pasti 120 negara yang tadi juga mengikuti aturan main ini juga seperti itu ya Pak ya, pada prinsipnya ya. Ya. Nah, Pak tadi juga Bapak mengatakan bahwa dalam konteks pajak itu ada inovasi ya Pak yang kemudian berkembang, ada mungkin pemajakan sektor digital tadi ya Pak ya. Kemudian pajak karbon dalam konteks perubahan iklim dan kemudian ini menarik high net worth individuals ini ya Pak ya. Nah, apakah ini juga diberlakukan Pak di Indonesia Pak? Konsep tiga konsep pajak yang menjadi inovasi ini. Sebetulnya sampai sekarang ini masih dalam prosesnya Mbak ya. Seperti pajak digital, saya melihatnya dari awal sudah masuk kita. Kalau tidak ada e-commerce atau digital, Indonesia udah akan ketinggalan dong. Dari mulai 2019 atau kalau nggak salah 2018 sudah dimulai itu. Dari 2018 ya Pak ya? Ya sudah mulai dengan adanya startup ya marketplace kan udah tahun itu. Pajak sudah berpikir ini para startup orang produksi rumahan ya. Kemudian dia nitipkan ke salah satu marketplace kan ada Gojek, ada Tokopedia dan sebagainya. Ini bayar pajak nggak sih gitu? Sebetulnya si pengrajin tersebut atau toko-toko rumahan ini sebetulnya bayar pajak nggak sih? Punya NPWP nggak sih? Nah, inilah yang perlu dilihat bagaimana basis pajak itu bisa baik kalau memang itu tidak terjangkau. Sehingga dipersyaratkan bahwa si marketplace meminta supaya punya NPWP dong. Sehingga masuklah dia dalam UKM. UKM itu cuma 0,5% daripada omset, katakanlah gitu ya. PP 23 mengatakan bahwa UKM itu paling rendah pajaknya. Tapi terdata dulu gitu. Nah, itu contoh untuk e-commerce ya Mbak ya. Juga contoh seperti tadi yang saya bilang tadi, pajak atas dunia hiburan. Seperti kita nonton, kita nggak tahu di mana nih, bayarnya kemana nih. Coba TV kabel itu ya Pak ya? TV kabel.
Anda sorry maaf ya Ya, saya menyebut suatu ya, nama, nggak ya, apa-apa ya. iya. Netflix contohnya ya. Anda kalau teman-temannya Netflix ini sensor enggak loh Mbak mereka. Gimana pemerintah mau menjangkaunya? Kantornya di mana dia? Bayarnya pakai apa? Iya. Ke luar negeri katakanlah begitu. Atau juga tadi pajak-pajak yang belum itu sudah di Indonesia sudah dikenakan. Seperti carbonized tax ya. Itu memang Indonesia belum. Siapa misalnya yang merusak lingkungan lingkungan hidup dia akan dikenakan pajak lebih itu belum masih. Tetapi ke depan Indonesia harus berpikir salah Betul, seperti ya, itu. ya. Gitu Saya loh, pikir Mbak. strategis juga ya Pak ya, karena berbicara isu lingkungan bisa jadi kemudian sistemik ya Pak ya, pada saat dia melakukan sebuah tindakan yang katakanlah melanggar itu kan otomatis kena Betul. pajaknya gitu ya Itu Pak ya. juga sebetulnya masuk dalam reguleran ya, fungsi reguleran. Ya, Dia akan dikenakan pajak apabila merugikan masyarakat. ya. Pajaknya lebih besar kalau dia misalnya minuman keras Betul, atau ya, apa ya, misalnya gitu. betul. Jadi ada fungsi mengatur di sana. Ya, ya, ya. Terima kasih sekali Pak, luar biasa ya Pak. Nah ini Pak, berlanjut dari pertanyaan yang tadi pertama Pak. Kalau berbicara ada skenario relaksasi dan insentif pajak begitu Pak yang digulirkan oleh pemerintah. Dan itu pun tadi sudah dikatakan untuk menjaga kestabilan keuangan. Nah sebetulnya peran strategis apa Pak yang bisa dilakukan pemerintah untuk kemudian mengoptimalkan implementasinya? Karena kan sudah ada kebijakannya, biasanya implementasinya nih Pak yang menjadi PR besar ya Pak. Ya, ya sebetulnya ini masalahnya lebih di tingkat ke optimalisasinya. Ya, betul. Stimulus sudah dibikin, cuman dia bisa optimal nggak? Kan Ya. kira-kira gitu pertanyaannya. Ya. Betul. Sebenarnya tren daripada relaksasi pajak di Indonesia tidak kalah dengan tren global. Semua juga sama. Ya. 120 negara tadi ya, sebenarnya. Terutama untuk meningkatkan arus kas perusahaan serta menangguhkan kewajiban administrasi wajib pajak supaya kewajibannya atau beban wajib pajaknya menjadi berkurang, arus kasnya bisa lancar masihlah gitu ya. Sejak awal pemerintah telah bereaksi cepat, Ya. merilis berbagai insentif dengan seiring dinamikanya perekonomian nasional. Jadi dengan demikian ada kemungkinan insentif yang diberikan ini bersifat dinamis, jadi dapat disesuaikan. Sesuaikan maksudnya gini, kapan dia itu dikenakan pajaknya, kapan itu memang udah dilepas saja dulu. Itu bersifat dinamis. Begitu juga nanti belanja, nanti kan kita bicara masalah belanja juga bisa dinamis sekali. Karena dana juga harus dibutuhkan tapi Ya. suatu ketika nggak dipakai. Setidaknya itu ada 6 hal yang harus dipertimbangkan untuk optimalisasi. Supaya itu berperan secara optimal, insentif pajak itu. Pertama, itu dibutuhkan pemahaman yang bersama tentunya, bahwa masa krisis turunnya penerimaan pajak secara temporer masih jauh lebih baik daripada kehilangan basis pajak secara permanen. Ya, oleh karena itu insentif pajak walaupun melemahkan pemerintah, ya, melemahkan penerimaan pajak jangka pendek merupakan strategi kunci mempertahankan kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang. Ya. Yang kedua, desain, masalah desain sekarang. Ini juga harus optimal. Desain insentif pajak itu lebih efektif dan lebih tepat guna. Desain insentif pajak itu yang ideal ya dapat berdampak positif bagi berlangsungan kegiatan ekonomi wajib pajak. Rumusan kebijaksanaan yang partisipatif misalnya ya, itu harus dikedepankan. Juga membuka peluang varian daripada insentif pajak atau skim. Jadi variasinya gimana nih? Ya. Kemudian juga jangan lupa durasi. Anda waktunya sampai kapan insentif ini? Ya. Atau buru-buru atau memprioritaskan pada sektor yang terdampak, gitu? Atau mana yang mau diprioritaskan dulu, sektor-sektor mana? Atau juga memberi daya ungkit ekonomi Ya. yang lebih besar lagi, atau well targeted Ya. kira-kira gitu ya. Yang ketiga, untuk langkah optimalisasi ini, kemudahan implementasi pemanfaatannya pada umumnya rumit. Persyaratan dan tahapan insentif pajak, dia akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk memanfaatkannya. Sebetulnya hal ini ya, kerumitan tentang administrasi pajak untuk bagaimana insentif itu bisa dilaksanakan. Ini sudah dilansir sama IMF. IMF sudah memberikan suatu guides, sudah memberikan suatu Panduan. bantuan, bukan hanya bantuan tapi juga Panduan, ya. memberikan suatu panduan bagaimana suatu langkah insentif pajak kalau dia nggak terlalu rumit atau terlalu tidak memudahkan akan ditinggal, gitu kan? Itu tahun 2020 menganjurkan tuh IMF agar ketentuan insentif pajak di masa pandemi dapat diberlakukan secara otomatis
tanpa perlu ada pengajuan administrasi yang rumit. Itu tahun 2005 memang dalam rangka pandemi juga WHO melihat ada 120 negara ya, maka dia gitu. Keempat, barangkali itu saya lihat optimalisasi ini kita butuh sosialisasi, Mbak. Sosialisasi Dirjen Pajak dalam masa pandemi memang sulit. Kita nggak bisa mengundang suatu gedung besar, kemudian kita berikan sosialisasi atau pertunjukan-pertunjukan yang menimbulkan kerumunan. Tetapi tanpa sosialisasi wajib pajak nggak ngerti. Ini mau misalnya dia melalui e-reporting, apakah dia bisa online-nya dibukanya gimana? Itu perlu satu sosialisasi yang lebih baik. Tinggal dicari caranya, apakah online ataukah memang mau kunjungan, kalau memang sepanjang protokol COVID menentukan. Kemudian juga Dirjen Pajak nggak bisa sendiri, harus dibantu akademis, konsultan pajak, mahasiswa atau tax center lainnya, itu memerlukan. Ya, dalam konteks ini DJP pokoknya tidak sendiri. Semuanya itu ikut membantunya ya. Yang kelima adalah akuntabilitas. Akuntabilitas inilah yang memang selalu kita, kan saya bilang tadi, rentan suatu kantor pajak ataupun suatu insentif, terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang akan mengambil keuntungan ya dalam penyalahgunaan insentif ini. Oleh karena itu, kegiatan memonitoring akuntabilitas, pemanfaatan insentif pajak perlu tetap dipertahankan. Itu perlu dimonitor, tetap dilihat. Yang keenam, merancang peta jalan relaksasi selama 5 tahun ke depan. Untuk jangka menengah ya, upaya membenahi kinerja ya, penerimaan pajak harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Ya. Itu ada baiknya pemerintah mengubah paradigma relaksasi pajak dari relaksasi yang bersifat insentif pengurangan beban pajak menjadi relaksasi yang mendapatkan atau mengedepankan aspek-aspek kepastian dalam sistem pajak. Baik. Itu. Ya, baik Pak. Jadi ini pun luar biasa ya, ada langkah-langkah yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya Pak ya. Kita akan rehat sejenak setelah ini. Oke Mbak Anti. Ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi berdiskusi tentang pajak dan kemudian bagaimana implementasinya bersama Dr. Tubagus Jody Rawayan, dan kita akan kembali pada segmen kedua nanti. Ya, masih bersama pakar tentunya, dan kita masih berbicara bagaimana relaksasi perpajakan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Jody Rawayan. Ya Pak, kita lanjut nih Pak. Tadi Bapak sudah membahas cukup panjang lebar ya Pak, dan sangat komprehensif pada saat berbicara bagaimana kebijakan pemerintah dalam strategi peningkatan pemulihan ekonomi nasional ini dikaitkan dengan insentif pajak, kemudian juga bagaimana strategi optimalisasinya juga sudah diungkap ya Pak. Nah, kita akan masuk Pak pada pertanyaan bahwa kita ketahui bersama pemerintah telah mengeluarkan relaksasi pajak itu dan bermacam-macam ya Pak ya. Dari mulai PPh 21, kemudian pembebasan PPh pasal 22 yang impor, kemudian juga pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25, kemudian juga ada PPN ya Pak ya, dan PPh final DTP untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar. Serta ini Pak yang paling penting dan pasti banyak masyarakat juga berharap ini menjadi prioritas ya Pak, yaitu bagaimana UMKM nih Pak. Bagaimana relaksasi pajak ini terhadap sektor UMKM. Nah, apakah ini sebetulnya Bapak memandang memitigasi dampak pandemi Pak dengan adanya banyak sekali nih Pak ya pajak-pajaknya yang, dan ini pajak-pajak utama sekali ya Pak ya, yang kemudian diberi kemudahan yang menyerap sekali ya Pak ya. Menyerap tenaga kerja, menyerap semuanya ya. Betul. Bagaimana Bapak melihat ini, terutama nanti dikaitkan dengan UMKM itu sendiri ya Pak? Oke. Ya saya mungkin akan menguraikan seluruh insentif aja sekalian biar teman-teman biar tahu ya sekalian. Betul Pak. Dan mitigasinya yang penting kan. Jadi Mbak Anti, dampak ekonomi pandemi COVID-19 itu harus dimitigasi. Pasti kan? Kita artinya apa? Mencoba risikonya diukur berapa. Apa nih nanti kalau tidak dilakukan suatu pendekatan tertentu.
Salah satunya adalah dimulai dengan terbitnya sebetulnya waktu itu Perpu nomor 1, terkenal sekali tahun 2020. Presiden Jokowi itu dengan tangkas dan cepat dia reproses tahun 2020, begitu awal, begitu tahu ada pandemi, dia nggak mau berisiko bahwa ini pandemi akan hilang sebentar. Langsung dibikin perbaikan, karena dia mulai merambah kemana-mana kan, langsung bikin Perpu nomor 1. Kemudian sekarang udah berubah kan, langsung dalam Perpu itu menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya. Ini muncul dengan kondisi kegentingan memaksa, ya, di mana sebelumnya proyeksi perekonomian di tahun 2020 adalah positif dan cukup baik. Sebelumnya masih positif dan bagus, 2019 dan sebelumnya. Tapi begitu 2020, ini begitu genting, langsung Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Jadi upaya untuk mengurangi risiko dampak pandemi yang dilakukan pemerintah itu adalah pemulihan ekonomi, ya kan? Diperlukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan membutuhkan kegiatan aktivitas ekonomi. Jadi pemulihan membutuhkan pertumbuhan, pertumbuhan butuh aktivitas, berlaku aktivitas ekonomi juga keramaian supaya tumbuhkan ekonomi. Tetapi pandemi membayangin kalau ada kerumunan, kalau ada kegiatan-kegiatan, ya aktivitas ekonomi masyarakat itu kerumunan itu transaksi tentunya terisiko atas meningkatnya pandemi. Sehingga dinamika daripada pemulihan ekonomi tidak lepas seiring berjalan dengan pengetatan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Ini menentukan dalam meredam pandemi itu sendiri, itu dipendam. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya fasilitas insentif perpajakan yang telah diberikan, telah diformulasikan sebagai mitigasi atas dampak pandemi di masyarakat, itu sebetulnya sudah begitu Pak Jokowi mengurai tahun 2020, mulai Maret itu sudah mulai Menteri Keuangan menyambutnya dengan PMK, dari mulai PMK 28, insentif-insentif terus. Dan perlu Anda ketahui Mbak, bahwa semua ini kan masih harus cepat, tangkas, tepat. Kadang-kadang ada salah juga, direvisi buru-buru. Sehingga dalam 1 tahun itu, tahun 2020 saja, PMK yang keluar itu macam-macam. Ada yang perlu ditambah, dikurangin. Ibarat orang ngetok mobil, ada yang diketok, ada yang ada yang dipoles ya. Jadi PMK 28 tahun 2020, kemudian PMK 44, PMK 29 yang memperbaiki, merevisi PMK 28, terus kemudian PMK 86, PMK 110 itu tahun 2020 semua. Semua insentif yang tadinya 4, kemudian 5 insentif perpajakan, nambah lagi, ini kurang. Sampai dengan tahun 2021 ini, kemarin itu di bulan Februari, PMK 09 tahun 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021. Ini bulan Mei loh Mbak, masih sebulan lagi. Iya, 31 Juni kalau 30 Juni. 30 Juni 2021. Makanya itu kadang-kadang durasi itu kadang-kadang memang ini sudah perpanjangan ya Pak ya sebetulnya. Perpanjangan sebetulnya kalau dari Maret 2020 ada juga kan ada beberapa Maret tuh. Maret nambah lagi, kemudian sampai September, kemudian nambah lagi sampai Juni juga tahun lalu ya. Kemudian sampai dengan Desember. Sebetulnya ini suatu kelangkah tambal sulam kelihatannya. Nah, saya akan jelaskan mitigasinya. Kenapa ada 6 kira-kira ya insentif perpajakan yang dimaksud tadi ya Mbak Anti. Jadi yang berlaku sampai dengan Juni ini ada 5 jenis pajak penghasilan dan 1 pajak pertambahan nilai. Yang pertama pasal 21. Ini pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini undang-undang di Peraturan Menteri Keuangan 9 yang tahun 2021 yang terbaru ya, tapi ini suatu kelanjutan, ada yang kelanjutan, ada yang baru. Cuman berlakunya aja ditambahkan menjadi Juni ya. Yang pasal 21 ini bisa ditanggung pemerintah asal diajukan atas upah dan gaji karyawan itu hanya diperlakukan kepada 1.189 kelompok usaha yang terdampak di bidang industri. Perusahaan KTE itu perusahaan yang untuk impor tapi nanti akan kemudian diekspor lagi ya. Kawasan berikat misalnya, kawasan berikat itu bonded war zone kalau EPZ kalau orang bilang ya. Kemudian ada persyaratannya, memberikan pemberitahuan tertulis kepada DJP dengan batasan 200 juta per tahun. Jadi tidak semuanya, ini tidak semuanya, hanya pada pegawai-pegawai yang 200 juta setahun. Kalau yang di atas 200 itu juta. Net ya Pak? Net ya. Nah, jadi artinya yang seharusnya kena pajak itu dibebaskan. Tetapi juga tidak semua pegawai. Hanya sektor tertentu saja, perusahaan sektor yang apa?
yang dekat dengan fasilitas-fasilitas pandemi, yang menyokong yang terdampak langsung, atau yang menurut Permenkes waktu itu yang ada 1038 rumah sakit yang ditentukan COVID itu, dia bisa suppliernya, perusahaannya, atau dia itu sebagai asisten teknisnya misalnya gitu ya. Nah itu yang terdampak itu bisa melaporkan dulu bahwa dia ada kaitannya di dalam 1000 lebih KLU tadi, dan pegawainya itu hanya kepada yang gajinya 200 juta sebulan setahun, 200 juta setahun, Mbak. Jadi dibagi ya let's say di atas 10 juta sedikit. Atau bisa dikatakan artinya ini batasan gaji untuk karyawan atau pegawai yang memang berkaitan dan perusahaan yang memang diberikan ini ya Pak ya? Ya, yang diberikan relaksasi ini ya? Ya, relaksasi. Pertama, dia masuk sektor itu tidak. Begitu masuk sektor, dia upahnya atau gajinya di atas Nominal 200 ini, juta ya. sebulan atau tidak. Kalau di atas 200 juta, walaupun dia terdampak, nggak dapat. Gitu. Ini merupakan mitigasi dari insentif atas dampak beban yang menurunnya daya beli masyarakat pekerja. Makanya dianggap bahwa akan dibantu adalah yang daya belinya orang-orang yang di atas 200 juta setahun, gitu ya. Yang kedua, insentif PPh final UMKM. Nah ini yang saya mau bilang ya. Karena apa? UMKM ini agak, betul kata Mbak Hanti tadi, dia agak spesifik Mbak. Iya. Semua sektor. Dia UMKM ini tidak satu atau dua sektor saja. Kalau tadi kan PPh 21 berapa sektor saja ya. Kalau ini semua sektor. Ya, semua PPh final untuk UMKM, semua sektor, maksudnya semua sektor itu semua UMKM yang sudah kena sebagai wajib pajak menurut Peraturan Pemerintah 23 tahun 2016. Artinya yang kena pajak final 0,5% dari omset. Itu bahasanya PP 23. Itu kelanjutan dari PP 46 tahun 2014. Ya. Jadi itu ditanggung pemerintah. Cuma dia harus diwajibkan membuat laporan relaksasi PPh, ya, dan bersifat final, ditanggung pemerintah setiap masa pajak. Nah, insentif ini mempertimbangkan bahwa kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dia. Betul-betul keberadaan UMKM itu, ya. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia itu ada 63 juta unit, ya. Jumlah yang sebanyak itu, tahun lalu UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB di Indonesia ini 60%, Mbak. PDB di Indonesia atau sekitar 4.800 triliun. Itu 60% disumbang oleh UMKM. Selain itu juga UMKM ini menyerap 97% dari total tenaga kerja. Jadi dari 100% tenaga kerja itu 97%-nya UMKM. Berarti yang 3%-nya apa? Usaha besar. Iya, iya. Oh, yang usaha-usaha yang kantoran dan sebagainya mungkin. Kemudian juga lapangan kerja yang diciptakan oleh 99%. Di tahun 2018 yang lalu UMKM itu jumlahnya sebanyak 64,2 juta unit. Anda bisa bayangin, ya, kan kalau kita lihat UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Iya. Ya, dia itu posisinya adalah 99,9%. Ya, yang 0,01% itu usaha besar. Dari 62.928.977 unit. Ya, ini betul-betul mempengaruhi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pasti geraknya langsung seperti apa namanya, pantulannya gampang sekali. Tetapi kalau kita lihat, saya kalau bicara masalah pajak, sebetulnya ini pajaknya nggak begitu besar kontribusinya di Indonesia. Karena dari UMKM ini, dari UMKM ini. Ya UMKM, karena UMKM ini memang sengaja sudah diberikan bantuan ataupun dibikin bahwa skema UMKM ini dipermudah, kemudian karena dia kan terdiri warung kecil atau kemudian juga production house dan sebagainya ya. Production maksudnya di rumahan home lah. industry gitu ya Pak ya? Ya? Home industry Home gitu ya? industry maksud saya. Juga kemudian asal sepanjang dia itu tidak yang permanen ya. Kalau tidak permanen tukang bakso segala itu enggak itu ya. Nah itu diberikan kemudahan bahwa dari omset cuma 0,5%. Nah, cukup dengan kemudahan. Bisa disetorkan di ATM dan sebagainya. Pengen dibuat budaya seperti itu, walaupun belum terjangkau. Nah, peranannya juga nggak begitu besar. Dengan posisi gitu, peranan yang begitu besar 60% dari PDB, pajak yang disumbangkan cuma 0,44%. Jadi pajaknya itu hanya 5,8 triliun.
yang didapat dari PP 23 tadi, pajak PP 23, XPP 23, pajak PPh final atas UMKM. Iya. Dari penerimaan pajak yang 1.316 triliun misalnya ya, maka dia menjadi peranannya 0,44%. Nah, karena peranannya kecil, sebaiknya memang di-spread, dia sebagai basisnya dipelihara, harusnya kan gitu. Sehingga makanya diberikanlah lagi pada masa pandemi ini bebas sekali, ditanggung pemerintah. Itu yang ketiga tadi Mbak ya. Yang keempat, tadi yang kedua ya, yang ketiga PPh fiskal, PPh final maksudnya, Ya. dari sektor usaha karya, usaha padat karya yang tertentu berupa konstruksi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Emang agak munculnya bahasanya agak khusus. Dan ini baru di PMK 110 tahun Desember 2020 dia baru muncul. Tadinya sebelumnya nggak ada insentif ini. Dia diinsentifkan, dia juga ditanggung pemerintah PPN finalnya, PPh finalnya. Ya. Kenapa? Dia menyangkut dengan faktor ini merupakan sektor padat karya yang menentukan bidang irigasi pertanian rakyat banyak. Ya. Irigasi kan tentunya dibutuhkan. Dia minta permohonan itu bisa ditanggung pemerintah. Oke. Karena dia akan menyangkut kontraktor-kontraktornya itu diperlukan. Ya, itu mitigasinya di sana. Kemudian PPh pasal 22 impor, dia itu juga tidak semua sektor, hanya atas 730 sektor bidang industri tertentu, seperti misalnya juga perusahaan KITA, di kawasan berikat, atau tapi melalui bukan DTP, bukan ditanggung pemerintah, tapi harus melalui surat bebas. Dia akan dibebaskan apabila dia mengajukan pembebasan, keluar terbit SKB. Nah, ini juga prosedural juga dari administrasi yang akan kita kritisi nanti sebagai suatu yang menambah keruwetan. Kenapa sih nggak bebas aja gitu? Dia harus dicek dulu dan sebagainya tadi ya. Yang keempat adalah PPh pasal 25 seperti yang Mbak Anti tadi katakan. Itu juga nggak bebas, nggak semua sektor. Dia hanya 1018 KLU, kelompok jenis usaha, bidang industri tertentu, KITA dan sebagainya yang terdampak maksudnya ya, dan diberikan pengurangan 50%. Ini apa mitigasi ini? Kenapa dikasihkan 50%? Artinya apa? Ini antisipasi. Jadi antisipasinya gini, kalau PPh pasal 25 kan itu adalah 1/12 dari pajak tahun lalu, Mbak. Kalau dia itu nanti ujungnya nanti rugi, dia nanti akan jadi lebih bayar. Jadi katakanlah pajak tahun 2019 misalnya 120 juta. Maka dia untuk pajak tahun 2020-nya, tahun depannya, itu 120 juta itu dibagi 12. Tiap bulan tuh 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ntar di akhir bulan dia terbantu karena dia sudah terkumpul 120 juta. Itu PPh pasal 25 namanya ya. Nah, kalau dia itu tidak dikurangin, ini dipastikan kalau ini kan keadaan pasti rugi. Kalau dia rugi, setoran-setoran 1/12 tadi akan menjadi besar dan dia ada kecenderungan restitusi. Dia minta pengembalian, malah prosedurnya akan menjadi rumit. Sehingga orang yang rugi pun jadi merasa resah karena udah rugi. Dan undang-undang mengatakan kalau mau restitusi pengembalian pajak dari pemerintah harus dilakukan pemeriksaan all taxes. Ya, itu juga akan menambah dibongkar semua, dibongkar semua data pajaknya ya. Nah, semacam itu. Dan dimitigasi, dari awal sudah dibebaskan 50% aja deh, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah PPN. PPN juga diberikan suatu percepatan dengan risiko rendah tentunya. Pajak PKP, jadi objek PPN-nya, subjeknya dari PPN, dari 725 KLU yang terdampak hubungannya dengan industri tertentu, perusahaan dan sebagainya. Ini artinya apa? Ini memitigasi untuk berlangsungnya perputaran persediaan yang dapat bisa terhenti akibat dampak pandemi. Jadi misalnya gini, kalau PPN kan pajak luaran dipungut, ya, kemudian nanti dia juga dipungut pajak masukan. Untuk beli persediaan, katakanlah misalnya dia jual roti, dia harus punya persediaan terigu. Kalau dia beli terigu kebesaran dan rotinya belum laku-laku, maka dia PPN itu bisa restitusi. Karena tidak ada restitusi, dia mau butuh beli terigu lagi juga nggak punya uang nanti kalau dia nggak bisa restitusi. Makanya diperlukan maksimal 5 miliar per bulan. Mitigasi untuk kerugian akibat daya beli
bahan baku yang kurang. Kira-kira PPN di situ. Ya, ya. Itu kira-kira Ya, tuh, Mbak. jadi banyak sekali ya mitigasi yang memang juga sudah sangat diprediksi oleh pemerintah implikasinya begitu ya Pak ya. Tapi kalau menarik nih Pak, kita agak menggali lebih dalam lagi berbicara UMKM ini. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa sebetulnya kan ini pendapatan negara juga 60% tadi ya Pak ya, Iya. berkontribusi. Kontribusi Tapi PDB ya. Tapi di satu sisi tingkat kepatuhan WP UMKM ini tadi Bapak juga mengatakan rendah. Nah ini gimana nih Pak? Apakah nanti tidak akan merugi atau dengan kebijakan ini atau memang nanti akan semakin mendorong kembali UMKM itu ya Pak ya? Ya Mbak Anti, ini sebetulnya terbalik cara berpikirnya. Pemerintah mencoba untuk meluaskan basis pajak. Yang tadinya UMKM ini kelihatannya seperti sembunyi, nggak mau tahu ya, nggak memanfaatkan juga. Karena banyak yang tidak terdata juga ya Pak ya? Tidak terdata justru yang dengan posisi dia cuma membayarnya 5,6 triliun dari 1.300 targetnya 1.316 triliun, yang cuma 0, sekian persen dalam setahun. Artinya UMKM kita nih, padahal Anda tahu, ini nggak ada batasan bawahnya loh Mbak. Dia sifatnya tidak mau laba mau rugi, UMKM tuh bayar karena dia dari omset cuma 0,5%. Jadi bukan dari laba, jadi ada UMKM baru jualan, jadi sifatnya kayak PPN. Jadi berapapun dia ada, misalnya katakanlah kalau UMKM itu diberlakukan pada tukang bakso, semangkok bakso pun 0,01%-nya, 0,1%-nya, 0,5%-nya, setengah persennya, 0,5%-nya dari harga bakso itu udah jadi pajak dia. Tapi karena dibatasin bahwa yang kena UMKM ini adalah yang permanen dan tidak berkeliling, Ya, tidak ada tenda, kriteria khusus ya, ada Pak ya? kriteria tertentu, tentunya harusnya bisa terjangkau semuanya. Belum lagi saya bilang tadi seperti yang terdaftar di marketplace atas online gitu ya Pak ya? itu, Ya. ibu-ibu yang jual kue pun sebetulnya setiap penjualannya kena dia. Tapi karena untuk menjangkau itu belum familiar, itulah tugas dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang baik untuk pelebaran basis pajak gitu. Mumpung pandemi, kasih tahu bahwa ini bebas supaya Anda bisa terdaftar dan Anda nggak bayar apa-apa gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, baik Pak. Jadi sebetulnya kalau dikatakan tepat sasaran, kalau tadi ada pengelompokan yang sudah diklasifikasikan ya Pak ya, seperti misalkan tadi ada kriteria itu kan sebetulnya Bapak sudah menyatakan kriteria, artinya sudah ada fokus-fokus ya Pak ya, dan itu sebetulnya sudah menjadi sasaran atau target yang sudah dipertimbangkan kan Pak ya? Iya, sebetulnya itu. Tetapi kan sekarang masalahnya wajib pajak sekarang mau menilai apa kira-kira pertanyaannya mungkin. Kenapa keengganan para wajib pajak ini udah dikasih insentif, kenapa masih terserap segitu banyak? Ya, betul, ada Pak. apa sih? Ya. Kira-kira gitu? Apakah bisa diklaim bahwa itu tidak tepat sasaran kan begitu ya Pak ya? Ya betul. Atau memang tidak tepat sasaran pada masyarakat, atau masyarakatnya yang malas, atau memang motivasi Betul, apa gitu ya? betul. Kok nggak berjalan dengan baik? Memang betul Mbak Anti. Ada 3 hal yang paling tidak saya pikir. Pertama betul, durasinya cuma tinggal Juni. Orang mau pakai gini. Agak jengkel juga. Kenapa sih pemerintah tidak memperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021? Belum tentu Juni. Juni ini bisa bukannya mendoain ya, pandemi selesai itu bersih, gitu, selesai. Ya. Kalau orang tuh harus nanti pengajuan ini lagi perubahan administrasi itu kan bikin repot aja. Mau pemerintah kayak tahun lalu berikanlah dari sampai Desember, gitu kira-kira satu. Kedua, tentang sektor. Yang kedua adalah maksudnya sektor tuh hanya sektor tertentu, ditambah loh sektornya kemarin cuma 100 sektor, sekarang udah hampir lebih dari 1.000 sektor. Terdampaknya dari pandemi ini memang ada besar dan yang kecil, tapi hampir rata-rata terdampak. Katakanlah seperti orang gara-gara dia meninggal karena dampak apa? Karena ketabrak mobil lain ketabrak mobil lain. Itu kan juga nggak bisa disebutkan bahwa dampak langsung atau tidak langsung itu begitu jauh bedanya. Dia hampir mirip rata. Dalam situasi kondisi seperti ini hampir rata-rata sudah ini. Makanya perbanyaklah sektor itu dibuka lebih banyak. Yang ketiga, tadi kan masalah durasinya kita berdebat kan. Yang ketiga adalah yang saya bilang kan tadi, yang kedua adalah bagaimana bisa lebih efektif cara pengisiannya, dipermudah gitu kira-kira ya. Prosedurnya ya Pak ya. Yang ketiga itu. Jadi yang kedua adalah tentang tadi sektor tuh, jangan sektornya tertentu sajalah, semuanya aja. Yang ketiga adalah permudahan dong. Jadi tidak hanya seperti tadi IMF tahun 2020 mengatakan kan, sebaiknya diberikan suatu kemudahan. Kalau bisa langsung aja, nggak usah terlalu banyak ruwet-ruwet. Barangkali orang, enggak kok ini mudah kok, sekarang udah tinggal klik saja, klik juga belum tentu diatur. Iya, betul. Apalagi UMKM di pasar-pasar misalnya katakanlah. Kasihan, mereka belum tentu. Di atas lagi,
saya kira suatu ada baiknya kalau pemerintah atau para petugas pajaknya melihat lagi, mengkaji lagi apakah memang bisa dipermudah atau tidak. Itu aja Ya, Mbak. betul. Ya, Mbak Ati. dengan berbagai mekanisme ya Pak ya tentunya ya, baik Ya. konvensional maupun yang tadi berbasis teknologi yang online itu ya Pak ya. Betul, saya kira tidak bisa membedakan juga kalau bahwasanya ini untuk apa. Yang penting adalah kemudahan tadi harus bisa dilakukan lewat mana saja. Ya, baik Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen ketiga Pak, dan nanti kita akan membahas bagaimana urusan pajak ini dikaitkan dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah nih Pak. Ya. Oke, Baik, kita akan lanjut ya Pak ya. Terima Ya, pemirsa, kita akan tetap membahas bagaimana relaksasi pajak ini dalam segmen berikutnya, dan kita akan rehat sejenak. Jangan lupa tetap bersama Pakar. Pemirsa, masih bersama saya dan Bapak Dr. Jody, tentunya masih membahas bagaimana relaksasi pajak ini dikaitkan nanti dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya Pak Jody, tadi seperti yang telah disampaikan, kita sudah berbincang banyak nih Pak berkaitan dengan bagaimana kebijakan di level pusat ya Pak ya. Iya. Nah tentunya kita tidak lupa juga bahwa kalau kaitan dengan otonomi daerah begitu Pak, ini kan akan berbicara peran pemerintah daerah ya Pak. Iya, iya. Dan artinya apakah bisa dikatakan bahwa kebijakan di level pusat ini dengan mudah juga diikuti oleh pemerintah daerah Pak? Kalaupun itu agak kesulitan atau misalnya katakanlah ada tantangan, kira-kira seperti apa ya Pak harus dilakukan oleh pemerintah daerah nih Pak? Ya. Ya sebetulnya peranan daripada pajak daerah sebetulnya adalah bagian dari pusat. Karena memang kaitan pusat pada daerah ini hanya dibatasin oleh satu yang namanya Undang-Undang PDRD, Undang-Undang nomor 28 tahun 2008, Undang-Undang PDRD namanya ya. Kemudian dia punya masalah kewenangan saja dengan pusat. Tetapi daerah kebetulan atau kadang-kadang tidak mampu untuk menggali potensinya jauh lebih bagus daripada pusat. Sehingga masih diperlukan, pusat masih ngasih ke daerah, ke provinsi mana dia masih bagi. Melalui DAU, Dana alokasi umum, ya. DA, data alokasi khusus, DAK, dan penerimaan dari daerah sebagainya. Itu juga apabila memang daerah tersebut memberikan suatu kontribusi besar, misalnya ada satu tambang batu bara dan sebagainya. Ini persoalan yang lain. Nah, kita berkaitan dengan insentif tadi. Insentif tadi juga sebetulnya pemerintah daerah juga punya wewenang sebetulnya Mbak. Contohnya seperti ada pengumuman di daerah-daerah misalnya. Kalau bayar STNK mobil sekarang atau balik nama sekarang, dendanya dihapuskan. Nah, ada kayak gitu. Atau kalau bayar sekarang ini nanti PBB-nya bunganya dihapus. Itu versinya daripada masing-masing. Itu parsial sifatnya. Itu tidak secara langsung dia tuh mengaitkannya dengan pandemi. Tanpa pandemi juga dia suka aja Pemda sekarang itu. Nah sekarang karena menyangkut keseluruhan secara pandemi, pusat sekarang nih persoalannya bagaimana dengan daerah, kan gitu pertanyaannya. Nah sebetulnya ini sudah dipikirkan juga oleh Presiden. Pada saat Undang-Undang Omnibus Law itu dimunculkan, ini Presiden sudah melihat ada hambatan atau gap antara pusat dan daerah. Karena pusat dan daerah ini dia kayaknya lari-lari sendiri-sendiri. Dan inilah yang membuat investor asing agak sulit masuk. Ini yang menjadi persoalan pusat dan daerah. Sehingga daerah harus dikekang oleh pusat. Kira-kira gitu secara otoritas perpajakannya. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law ini yang sudah dijawantakan menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga merevisi Undang-Undang Pajak Daerah. Di situ ada dimasukin di pasal 114 di Undang-Undang PDRD, diatur di Undang-Undang di pasal 114 Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dengan menghapus distribusi izin gangguan, ya, dan dalam rangka kebijakan fiskal nasional untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan atau usaha yang berdaya saing tinggi dengan perlindungan peraturan yang berkeadilan. Ini istilahnya langsung pemerintah pusat sesuai program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan distribusi yang ditetapkan oleh daerah. Sekarang, sebelumnya enggak, ya langsung sekarang bisa. Untuk misalnya dalam rangka insentif perpajakan secara nasional ini perlu misalnya pemerintah pusat. Dengan dapat mengubah tarif pajak dan tarif distribusi yang ditentukan oleh daerah,
pusat bisa lakukan. Berlaku secara nasional maupun pengawasan dan evaluasi. Perda tentang pajak dan distribusi yang menghambat ekosistem investasi. Nah, ini juga yang disebutkan kalau dia menghambat investasi dari asing misalnya. Serta kemudahan dalam berusaha, izin-izin dan sebagainya, ganjilan-ganjilan sudah diberesin. Itu menghapus pasal 141, 144, 156A. Memangkas itu Undang-undang ya, PDRD dipangkas ya, tadi. Pak ya? Dipangkas langsung masuk ke dalam Ombudsman, ya, Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 114 tadi. Langsung, dan pusat, jadi pada pasal ini pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program relaksasi perpajakan daerah juga guna memperkecil beban masyarakat akibat pandemi. Jadi bisa kerjasama, sifatnya memang kerjasama, bukan semena-mena tentunya. Betul, ya. Ada satu dialog di sana, kira-kira begitu. Ya, baik, jadi sudah ada pengaturan khusus ya Pak ya, Ya. berkaitan dengan itu. Dan sebetulnya di luar pandemi juga sudah ada ya Pak ya, bagaimana koordinasi atau katakanlah bagaimana penyesuaian pajak baik di pusat dan daerah ya Pak ya. Tapi di Ada, pandemi karena ada ini menjadi pembagian sendiri. spesial gitu ya. Lebih spesial lagi untuk karena kaitannya sama investor, Ya, investor asing betul. ini kaitannya. Kalau pembagian-pembagiannya seperti mana pajak pusat, misalnya PBB aja sudah dibebaskan. Ya. Ya. PBB ini untuk pajak daerah, untuk PBB perkotaan, Pemda. Pemdanya juga mana? Tingkat kabupaten. Betul. Provinsi nggak bisa Ya. mengut. Kalau pusat apa? PBB P3 untuk perkebunan, perikanan, dan kelautan misalnya gitu ya, PBB itu. Nah, kemudian juga masalah antara pajak pusat, pajak provinsi dengan pajak kabupaten terbagi-bagi juga. Untuk urusan STNK mobil atau masalah mobil, ini provinsi punya, bukan kabupaten. Ya. Untuk masalah pajak restoran sama kabupaten, provinsi nggak boleh. Ya, Jadi betul. memang sudah terbagi seperti Ya, itu. betul. Taman Ya. undang-undang tadi dengan undang-undang ombudsman pasal 114 tadi lebih mengevaluate lagi, lebih elegan lagi untuk bisa bersatu, Ya, menyesuaikan perencanaan. Betul, ya Pak. Nah Pak, kalau dikaitkan dengan isu lainnya nih Pak, bahwa kebijakan relaksasi pajak ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi kuartal 2 Pak per 2021 itu dapat mencapai 7% dan secara keseluruhan di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Nah Bapak gimana nih memandangnya Pak? Ya, ini saya juga Statement lihat ini nih. nih. Emang banyak nih para pengamat ekonomi juga kelihatannya saya lihat udah mulai muncul nih. Kemarin juga saya lihat orang-orang mandiri juga, pengamat analisa mandiri juga mengatakan bahwa oh itu kelihatannya mau besar nih. Perekonomian akan membaik nih. Padahal Mbak Anti tahu tuh, sekarang ini saja kita hitungannya dari ini aja deh, dari perbedaan antara biaya dan pendapatan APBN, ya. Kita itu sampai sekarang itu 0,82 atau 114 triliun. Ya. Bedanya 114 triliun antara belanja APBN, Selisihnya ya Pak? selisihnya ya. Itu jadi gap yang saya bilang tadi menurut undang-undang, udah pernah ya saya bilang bahwa dia tidak boleh sampai 5% atau sampai dengan tahun 2023 nanti menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 kan diamanahkan yang tadinya gap tuh Selisihnya Pak, kesenjangan apa? ya kesenjangan tadi saya jadi itu tidak boleh dari lewat 3% tadinya kan semula. Tapi begitu terjadi kesenjangan tadi, kemudian dia bisa lewat sampai di atas 3% sampai dengan tahun 2023. Kalau tahun 2023 ini tidak bisa selisih antara beban APBN itu dengan penerimaan pajak itu tidak 3%, maka dia udah melewati atau melanggar konstitusi. Itu diamanahkan di pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, kita kembali kepada posisi yang tadi Mbak. Ya, kalau yang optimisme itu Pak. Optimisme bahwa Airlangga Hartarto, kemudian ada beberapa pengamat. Tapi melihat, mereka ngomong juga nggak salah ngomong Mbak. Mereka ada indikator, ada indikasi. Ya, memang tren pemulihan ekonomi Indonesia sudah mulai ada indikasi-indikasi. Jadi nggak asal, mudah-mudahan nggak seperti dukun dia nanti akan lebih, wah ini akan naik nih. Enggak. Dia lihat dulu, memang tadi ada gap, ya walaupun kecil tadi. Tapi masih tetap ada targetnya bahwa setahun itu masih. Dan masih ada pertumbuhan ya Pak ya? Mas justru belum, masih sekarang sampai dengan kuartal pertama ini belum. Tapi akan kelihatan di ujung nanti kelihatannya ada nih. Seperti orang kita mau lihat matahari mau muncul nih kelihatan tanda-tandanya nih. Ya, tren itu mulai terindikasi dari perbaikan kondisi ekonomi secara menyeluruh, baik sisi permintaan dan produksi. Kalau seorang ekonom akan melihat sisi permintaan, demand supply-nya,
itu permintaan produksi itu udah kelihatan. Hal ini akan seiring membaiknya pola konsumsi masyarakat. Ya, itu meningkatnya CCI dan RSI itu hitungan-hitungannya ya, Mbak ya. Serta faktor pendorongnya. Program vaksinasi juga terus didorong. Angka kasus harian COVID juga udah dilihat. Beberapa teman kan mengatakan juga, COVID udah mulai lumayan nih. Jangan ada bom aja yang seperti India gitu kan. Yang dinilai udah mulai terkendali. Kan dia trennya tuh Mbak. Ada trennya tuh orang langsung udah mulai agak landai sedikit. Ada bayang-bayang ke sana. Nah, juga mulai pulihnya permintaan domestik. Ya, terlihat dari indikator-indikator yang sekarang mulai meningkat permintaan domestiknya indikator-indikatornya. Naiknya harga komoditas di tengah pemulihan global ya. Komoditas global maksudnya mancanegara ya. Sehingga terdoronglah satu ekspor seperti batu bara misalnya. Lagi naik tuh. Kelapa sawit mungkin apa ya? Kelapa sawit mungkin, tapi batu bara ya. Batu bara lebih melesat. Akselerasi program PEN yang penting, Mbak. Program pemulihan ekonomi nasional ini. Ya. Tapi semua ini karena akselerasinya itu bagus, kemudian tertata dengan sesuai dengan perencanaan, tapi harus memperhitungkan faktor penghalang dari pertumbuhan tersebut adalah risiko terjadinya lonjakan kasus seperti di India. India kan tadinya merasakan itu bagus. Dia udah merasa, udah bahkan turun dia tuh Pak katanya kan. surplus sudah gitu, dia merasa produknya, produsennya daripada vaksin. Dia janjikan ke Indonesia 10 juta, akhirnya dia kewalahan sendiri, dia bisa tidak menepati janji kepada negara-negara lain karena itu. Ini bahaya itulah lebih adanya juga liburan kemarin nih, Lebaran. Makanya Anda lihat kan, Mbak, kalau di TV betapa kerasnya dalam menghalangi pemudik, mudik dan sebagainya. Sampai demikian, saking khawatirnya. Kira-kira sampai kita, karena sudah sampai ke Singapura loh Mbak. Saya dengar kemarin kan Malaysia juga kelihatan. Singapura katanya meningkat lagi. Meningkat lagi. Sehingga, nah ini yang bisa menjadi, apapun yang kita upayakan kalau itu meledak, nggak bisa digunakan, bubar. Itu bisa mahal sekali ongkosnya. Betul. Jadi bagaimana kesadaran masyarakat juga sangat penting ya dalam konteks ini. Jadi apapun strateginya tetap ya Pak, masyarakat juga punya peran penting ya. Penting justru itu. Betul. Nah Pak, kalau bicara ini yang menarik Pak, pengacara Hotman Paris itu memberikan masukan begitu ya, jika relaksasi pajak ini juga hendaknya didukung nih Pak dengan program pengampunan pajak atau istilahnya tax amnesty jilid 2 nih Pak. Bagaimana Bapak melihat statement ini? Bincang-bincang seperti ini udah 2 tahun yang lalu ada kira-kira ya. Jadi udah mulai orang membicarakan ini, ada beberapa. Di DPR juga udah mulai. Cuman DPR kita lihat nih apakah ada kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi atau apa nih. Jadi seperti Mbak Anti tahu ya, Indonesia atau pemerintah, ya Direktur Jenderal Pajak, sebetulnya nih kalau kaitannya tadi kita lihat target penerimaan itu nggak pernah dipenuhin, ya. Itu memang betul dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak tahun ke tahun itu selalu di bawah target yang ditetapkan oleh APBN. Di bawah target ya? Ya, seperti misalnya 1.300 triliun, nggak sampai 1.100, 1.200, paling tinggi 90%, tapi nggak pernah 100%. Itu memang karena penimbangan atau kenapa, tapi pajak harusnya nggak bisa begitu. Pajak bukan biaya, dia tidak harus flexibility, memang harus diupayakan maksimal kan. Nah, itu semua nggak pernah kita mencapai 100% kecuali tahun 2008 Mbak. Karena apa? Tahun 2008 pada saat itu memang dirjennya kalau nggak salah Pak Darmin Nasution waktu itu, dia bisa memenuhi 100%. Sehingga ada satu momentum tentang bahwa di tahun itu ada apa. Ternyata tahun sunset policy. Sunset policy itu seperti pengampunan pajak, seperti tax amnesty juga. Ya, itu tahun 2008. Dan dengan adanya program tax amnesty yang saat itu dikenal dengan sunset policy tadi, tax amnesty yang dilakukan tahun 2016 yang lalu juga mulai digadang-gadang apakah perlu. Tahun 2016 lalu kan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 pengampunan hasilnya, tapi kita lihat kalau sunset policy tahun 2008 itu bagus, tahun 2016 ini belum maksimal. Salah satu waktu itu ya kan tahun 2016 Dirjen udah mengatakan pada saat sebelum dimulai sunset policy itu laporan awal mengatakan bahwa data uang yang disimpan warga negara Indonesia di luar negeri 11 triliun, 11.000 triliun. Ya, artinya kan datanya betul-betul menggiurkan gitu kira-kira untuk perencanaan. Kalau memang dikasih tax amnesty, suatu pengampunan
11.000 triliun balik ke Indonesia, betapa besarnya pajaknya gitu kan. Ya ampunin. Rencana tebusan tarifnya itu kira-kira, kan itu ada 3 tarif, 2%, 3%, sama 5%. Iya. Dia kuartal semester 1 tahun 2016 itu tarifnya 2%, kuartal 2-nya semester 2-nya tahun 2016-nya 3%, sampai 2017 semester pertama itu 5%. Itu diharapkan ya dari 2%-nya saja 220 triliun sih masuk gitu kira-kira gitu. Mulai lo diusahakan dan sebagainya. Tetapi rupanya tidak segampang itu. Uang tebusan dihasilkan, targetnya aja yang 2% itu sekitar 165 triliun, nah yang paling sedikit nih dari persentase yang ada di luar yang 3% dan 4%. Jadi dana repatriasi yang ditargetkan diharapkannya 1.000 triliun dari 11.000 triliun kan, 1.000 lah masih moderat. Dengan hasil final amnesti waktu itu apa? Tidak masuk dalam targetnya. Nggak masuk dalam hitungannya, tidak sesuai dengan harapannya. Apa tuh Pak sebetulnya yang membuat sempat tidak mencapai target di tahun 2016 dibanding 2008 tuh Pak? Tantangannya tuh apa? Itu pertama juga mungkin masalah desain. Kita mungkin beda desainnya. Atau juga mungkin objeknya. Ya. Kemudian juga cara tarif penerimannya. Kemarin kan diberikan alternatif sampai tiga tarif segala rupa kan. Kedua juga mungkin situasinya nggak mendukung, barangkali gitu ya. Sehingga kemarin tuh tahun 2016 tuh cuma 112 triliun. Padahal diharapkan tadi kan yang 2% aja 220 triliun. Bicara masalah 11.000 triliun, dia bilang masih dari Singapura, bahkan ada lagi bahasa-bahasa orang ada suatu konflik di mana wajib pajak orang Indonesia yang menanamkan uangnya di Singapura, begitu dia mau ikut sunset policy atau tax amnesty ke Indonesia, dilarang oleh otoritas pajak di Singapura. You kalau ikut sunset policy berarti you gelap ini uang. Kalau you gelap berarti saya bekukan di sini. Ada kata-kata ancaman seperti itu dan sebagainya. Tapi itu rumors. Saya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Ternyata juga nggak masuk juga ke Indonesia. Sehingga saya juga merasa apakah itu kurang maksimal. Ya. Tembusan kemarin kan UMKM saja dari 112 triliun itu berperan. UMKM perorangan itu masukin uang tebusan 7,48 triliun. Badan non UKM 14 triliun, tembusan badan non UKM 0,5 triliun, tembusan perorangan non UKM 89. Perorangan non UKM, itu paling gede memang 89 90 triliun. Jadi dari 112 itu belum maksimal, Mbak, sebetulnya ya. Itu yang saya pikir ya boleh juga kalau memang Hotman Paris bilang begitu ya. Saya pikir bisa dicoba kalau memang kesiapannya dengan baik dan matang. Kenapa tidak? Data itu ditelusurin, masih valid nggak yang dikatakan 11.000 triliun? Barangkali itu bisa mengobati kita. Jadi sudah ada pengurangan pajak, kemudian ada juga pengampunan ya Pak ya. Jadi kurang apalagi ini sebetulnya pemerintah ya Pak ya bagi masyarakatnya. Jadi kalau berbicara demikian tadi yang seperti yang saya sampaikan sudah ada pengurangan, kemudian ada ide-ide atau gagasan tax amnesty dan kalaupun ini dilakukan kan Pak berarti sudah maksimal sekali gitu ya peran pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ini dikaitkan dengan relaksasi pajak. Nah tapi Pak gimana caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat nih Pak untuk memanfaatkan stimulus ini? Karena tadi ya Pak ya kita berupaya untuk tetap memenuhi target karena ada kejadian tidak terpenuhi target ya Pak ya. Dan bagaimana nih Pak memaksimalkan atau katakanlah meningkatkan partisipasi ya, dalam kondisi pandemi ini ya, Pak ya? Sebetulnya ya betul. Cobalah kaji ulang lagi. Kan tadi saya juga sudah sebutkan adanya peranan sosialisasi, akuntabilitas dan sebagainya. Tapi wajib pajak nih biar mempunyai rasa memiliki, ya. Dia belum optimal itu barangkali kita sebutkan tadi beberapa keluhan harus direspon dengan baik. Pertama, contohnya nih karena masih terasa canggung kelihatannya. Pemerintah nih kayaknya masih setengah-setengah seperti yang tadi secara durasi segala ya. Masih belum optimal secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya kemudahan persyaratan administrasi, ya kemudahan administratifnya, ya sudah harus tidak lagi memakai permohonan izin lah. Kalau memang dia harus otomatis seperti otorisasi yang dilakukan oleh IMS tahun 2020, udahlah nggak usah pakai persetujuan. Yang penting ada satu validitas yang jelas gitu ya. Nggak perlu datang bikin permohonan harus ditolak atau tidak.
Yang jelas saja, kalau sejenis seperti ini ditolak atau tidak, atau diperlukan suatu penyeragaman. Nah ini kalau konteks itu Pak, apakah memang tersampaikan informasi ini dengan baik nih Pak? Kan kadang-kadang strateginya sudah bagus begitu ya, kemudian tadi berbicara bagaimana mengefisiensikan atau mempersingkat, memfasilitasi dalam konteks ini juga sudah dilakukan gitu. Tapi bagaimana Pak, masyarakat jangan-jangan belum mengetahui Nah, informasi itulah ini? peranan dari sosialisasi kadang-kadang juga. Karena kemarin ini kan berdasarkan PMK yang terbaru tuh udah sekarang nggak perlu lagi pemberitahuan ke KPP. Sudah ada perubahan. Pemerintah juga dengarkan pembicaraan seperti Iya, sama kita ini, Mbak iya, Anti. betul. Sudah cukup dengan klik ESPT atau DJP online, kemudian klik e-report pada aplikasi online-nya. Udah diajarin seperti itu. Jadi nggak perlu lagi deh asal pemberitahuan aja dong. Kalau nggak tahu dong kita ini pemanfaatan itu dan sebagainya. Tapi saya belum melihat, toh penyerapan sebagai ukuran dasar kita kan masih 23%. Iya. Ya nggak? Nah yang kedua, bagi wajib pajak yang bagaimana mereka enggan, barangkali nggak bisa memenuhinya, penyerapannya kurang banyak. Penerima insentif masih terbatas sektor tertentu aja, yang terdampak secara langsung aja, yang seperti saya bilang. Banyak loh Mbak, yang tidak bisa memanfaatkan insentif karena dia merasa tidak terdampak. Padahal secara tidak langsung katakanlah makanan. Bukankah dia misalnya ada langganannya di orang-orang di rumah sakit itu misalnya yang terdampak pandemi juga, itu juga sebagian daripada ikut terdampak juga secara tidak langsung. Misalnya, atau apalah sifatnya yang walaupun tidak menjadi rekanan daripada suatu perusahaan atau suatu rumah sakit terdampak atau rumah sakit khusus COVID misalnya, cobalah ditinjau kembali supaya ada perluasan, ya. Diperlukanlah suatu perluasan dari wajib pajak penerima insentif, karena dipastikan banyak wajib pajak yang juga akan merugi di tahun fiskal ini, dari tahun kemarin malah. Ya. Dan yang terakhir barangkali, masa berlaku insentif, saya menjadi kayak mengulang lagi nih. Iya, nggak apa-apa Yang Pak. iya, Supaya yang hanya- reminder juga iya, bahwa ini jangan lupa reminder. Juni nih Pak ya. Juni. Iya. Ini temporer, memang Iya. selalu temporer saya melihat Iya. dari mulai Tapi memang begitu kan ya Pak? Artinya mungkin juga ada dilihat lagi, jangan-jangan nanti selesai pandemi, saya harus hentikan ini insentif ini, Iya, gitu misalnya iya. gitu. Tapi itu kan mempengaruhi suatu perencanaan. Kalau suatu jangka pendek yang terlalu banyak kayak kita misalnya mau beli baju atau apa ya, udah beli kainnya tapi kelamaan ini modelnya berubah-ubah misalnya atau nanti dulu dan sebagainya, nanti kebetulan bajunya bisa hilang misalnya bahannya dan sebagainya lah. Perencanaan secara administratif dari wajib pajak kasihan gitu. Jadi yang tahun 2020 juga gitu. Dia masa Maret sampai dengan sampai dengan September ya. Terus diperpanjang lagi sampai dengan Desember. Di PMK nomor 09 ini sampai dengan Juni. Maksudnya sama seperti tahun lalu. Tahun lalu juga waktu sampai dengan September saya berbicara kalau nggak salah di sini juga tuh sama Pak atau Sundawan. jangan-jangan masyarakat begini, nanti juga diundur lagi gitu Pak? Belum tentu juga, nggak tahu. Tapi bisa juga seperti itu. Cuman apakah nanti punya kepastian hukum? Nah itulah gunanya kepercayaan masyarakat. Karena masalah stabilisasi itu tidak lepas dari kepada kepercayaan masyarakat. Jadi Kira-kira gitu. tetap saja memang aturan mainnya kan begitu Pak ya, 6 bulan, kemudian perpanjang 6 bulannya melihat situasi kondisi ya. Dan jangan lupa mungkin masyarakat harus diingatkan ini hanya sementara nih Pak. Jadi dimanfaatkan begitu ya, kemudian juga dimaksimalkan dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah skenario terbaik juga ya Pak ya bagi Mudah-mudahan, begitu. mudah-mudahan. Ini masih- Ya Pak. Perbincangan yang sangat menarik dan ini juga penuh informasi yang sangat komprehensif ya Pak ya. Tapi tentunya Bapak bisa memberikan closing statement begitu Pak ya kepada pemirsa berkaitan dengan bagaimana relaksasi pajak ini supaya masyarakat juga bersama-sama juga berpartisipasi aktif ya Pak ya. Ya, saya sebagai closing statement, saya pikir kita masih ada waktu. Seperti kata Mbak Antik tadi, jangan juga pesimis bahwasanya nanti apakah nanti harus berhenti sampai dengan Juni saja, bahwa insentif pajak, stimulus perpajakan masih tetap akan kita tunggu, akan kita manfaatkan, pemerintah akan langsungkan demi terselenggaranya satu perekonomian yang sudah membaik. Sebagai tanda aja, kan kita sampai dengan detik ini nih masih negatif pertumbuhan, tapi diharapkan hampir semua presiden, menteri pun sudah beranggapan bahwa akan menjadi membaik di tahun ini. Asal tidak diserang sama COVID yang seperti India. Nggak ada gelombang kedua ya Pak. Gelombang kedua tidak ada. As soon tahun ini selesai. Karena apa juga dikejar
untuk sebelum tahun 2003, spirit tadi, defending selisih antara belanja APBN dengan penerimaan tidak boleh 5%, dia harus di bawah 3% sampai dengan tahun 2023. Apabila tidak dilaksanakan, pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan perbedaan biaya APBN dengan pendapatan, maka dia dianggap melanggar konstitusi. Demikian, maka teman-teman sekalian, para wajib pajak, seyogyanya manfaatkanlah. Anda memang mau jualan apa sebagai orang UKM, Anda cukup melapor dengan klik e-report, tidak bayar apa-apa. Isilah SPT dengan nihil, karena Anda sudah terdaftar sebagai UMKM. Itu kira-kira Ya, Mbak. terima kasih Pak, informatif sekali ya, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk banyak pihak ya, dan kemudian meningkatkan wajib pajak ini bertambah. Ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak, kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, tentunya perbincangan tadi sangat menarik dan kemudian bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kebijakan relaksasi pajak di mana pandemi COVID-19 ini terjadi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam bidang ekonomi. Dan harapannya adalah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional. Saya Antik Bintari undur diri, kita akan berjumpa kembali dalam Bersama Pakar di lain kesempatan. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.